Sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Kita langsung ke Sufi, selamat siang Sufi. Bagaimana jalannya persidangan pada siang hari ini? Sufi. Ya, selamat siang Lia. Betul sekali saat ini sidang perdana dari kasus tambahan kuota haji tahun 2023-2024 sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, di mana dalam kasus kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini terdapat 4 terdakwa. Salah satunya merupakan mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaumas. Dan tadi berdasarkan informasi di awal bahwa memang persidangan hari ini akan digelar untuk 4 terdakwa. Dan pada awal sidang dimulai, pihak jaksa penuntut umum sendiri menyatakan akan melakukan pembacaan dakwaan bagi keempat terdakwa sekaligus. Namun dari pihak kuasa hukum dari masing-masing terdakwa meminta agar penanganan dari kasus ini, persidangan dari kasus ini berjalan lebih efektif. Maka dari pihak penasehat hukum atau kuasa hukum dari masing-masing terdakwa sepakat agar pembacaan dakwaan dari masing-masing terdakwa ini dilakukan satu persatu, di mana saat ini pembacaan dakwaan pertama dilakukan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Dan ketiga terdakwa lainnya saat ini sudah dikeluarkan dari ruang sidang dan masuk ke dalam ruang tunggu untuk menunggu giliran dakwaan mereka dibacakan di dalam ruang sidang. Nah, dalam persidangan ini seperti yang tadi saya informasikan terdapat 4 terdakwa, di mana yang pertama terdakwanya adalah mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qaumas. Kemudian terdakwa kedua yaitu Isfah Abidal Aziz atau lebih dikenal dengan Gus Alex, di mana Isfah sendiri merupakan mantan staf khusus dari Menteri Agama Yakut. Kemudian terdakwa ketiga adalah Ismail Adam yang merupakan Direktur Operasional dari PT Makassar Toraja atau Maktur. Dan terdakwa keempat yaitu Asrul Aziz Taba atau ASR dari Ketua Umum Asosiasi Kastun serta Komisaris dari PT Raudah Ekstab Utama. Nah, kalau kita melihat ke belakang sendiri perjalanan kasus dari kuota tambahan haji pada periode 2023-2024 ini, dimulai perjalanan kasusnya pada tahun 2025 lalu, di mana berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian juga penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, maka ditetapkan dari penetapan kuota haji tambahan yang berjumlah 20.000 jemaah yang seharusnya berjumlah 92% dibagi 92% untuk kuota haji reguler, kemudian 8% sisanya dimasukkan sebagai kuota haji khusus. Namun pada periode Menteri Agama Yakut sendiri, kuota haji tambahan yang seharusnya berjumlah 92% dan 92% untuk haji reguler dan 88% untuk haji khusus ini, maka justru dibagi menjadi 50% untuk kuota haji reguler dan 50% sisanya menjadi kuota haji khusus. Sehingga dari 241.000 jamaah yang diberangkatkan pada musim haji di tahun 2024, seharusnya hanya terdapat sekitar 8.000 saja kuota haji khusus tambahan. Namun ternyata pada keberangkatan 241.000 jamaah tersebut justru terdapat 10.000 jemaah haji khusus dan 10.000 jemaah haji reguler tambahan. Dan yang menarik adalah dari pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 ini, maka perhitungan dari BPK sendiri menyebut terdapat kerugian negara mencapai 622 miliar rupiah, di mana hal ini kerugian ini terjadi karena memang jumlah kuota haji tambahan tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Kemudian juga yang menarik dari kasus ini adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sendiri menyatakan dia tidak memperoleh keuntungan pribadi sama sekali dari adanya pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dan hal inilah yang akan dibuktikan tentunya di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, karena memang berdasarkan keterangan dari beberapa keterangan yang diperoleh dari penyelidikan KPK sendiri disebutkan bahwa dalam proses untuk bisa berangkat dalam haji khusus di periode tersebut dibutuhkan uang fee dari tiap penyelenggara haji bagi tiap peserta haji adalah sebesar USD 2.500 atau dalam bentuk rupiah sebesar 42 juta rupiah. Dan tentu saja
saja sangat menarik dengan adanya tambahan fee bagi orang-orang yang mendaftar namun tidak perlu melakukan antrian ini untuk berangkat langsung dalam kuota haji khusus, kemana uang tersebut. Dan ini adalah hal yang akan dibuktikan dalam persidangan yang akan berlangsung dan sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi terhadap 4 terdakwa. Apakah memang nantinya dari pembuktian yang dilakukan di proses persidangan akan terdapat terdakwa tambahan lainnya? Tentu saja kita semua masih menunggu, proses persidangan terus berlangsung. Lia. Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan dari persidangan yang berjalan pada pagi ini. Terima kasih dan kami akan tunggu kembali laporan Anda.